aku Rose dan aku adalah orang Indonesia yang saat ini tinggal di Bah My, Vietnam. Di video kali ini aku mau sharing pengalamanku waktu aku apply Q2 visa untuk visa kunjungan keluarga di China, dan ini adalah informasi yang aku share berdasarkan informasi yang terbaru di bulan Juni 2025 yang langsung aku apply dari Hanoi, Vietnam. Oke, jadi perjalananku dimulai dari tempat tinggalku di Bah My yang lokasinya memang jauh dari Hanoi City Center. Jadi aku menuju ke Hanoi itu harus naik public bus dulu sekitar 2 jam. Baru setelah itu sampai di dekat Hanoi Old Quarter, aku ganti naik Grab mungkin sekitar 15 menit untuk sampai ke gedung tempat di mana China Visa Center itu berada. Nah, sebelum aku lanjut ke informasi selanjutnya tentang proses aplikasi visanya, aku mau share dulu informasi tentang apa sih bedanya Q1 visa dan Q2 visa. Jadi, visa Q1 dan Q2 itu sama-sama kategori visa untuk kunjungan keluarga atau family reunion. Dan ini bisa dilakukan oleh warga negara asing yang tinggal di China atau Chinese citizen yang mengundang kerabat atau keluarga untuk datang ke China. Untuk visa Q1 dan Q2 itu perbedaannya hanya ada di durasi waktu lama untuk tinggalnya. Kalau Q1 itu bisa lebih dari 180 hari, tapi kalau untuk Q2 itu tidak bisa lebih dari 180 hari. Dan ya, visa ini cukup fleksibel karena yang ngundang itu bisa warga negara Cina asli atau foreigners yang punya izin tinggal di China. Kali ini visa Q2 yang aku apply untuk ke China itu adalah family visit, di mana di sini yang mengundangku adalah ibu mertuaku. Kenapa bukan suamiku? Karena saat ini posisinya suamiku sedang berada di Bah My, Vietnam untuk bekerja. Jadi walaupun nantinya kita akan pergi bersama ke China, tapi untuk pengajuan visa ini akan lebih baik jika yang mengundang itu posisinya berada di China. Jadi aku minta bantuan untuk ibu mertuaku buatkan invitation letter yang aku pakai untuk apply Q2 visa ini. Next, aku mau share syarat-syarat apa aja sih yang aku bawa ke Chinese Visa Center yang ada di Hanoi. For your information, I think syarat-syarat ini tuh di berbagai negara sama aja. Tapi kalau misalnya kamu kurang yakin dengan informasi yang aku kasih dan mau lihat untuk syarat yang diminta dari negaramu, kamu bisa juga cek di Chinese Visa Center yang ada di masing-masing negara. Karena aku apply-nya di Hanoi, jadi pastinya aku pakai syarat-syarat yang ada di website Chinese Visa Center di Hanoi. Jadi dokumen yang dibutuhkan yang pertama itu mengisi formulir dari Chinese Visa application. Harus diisi semua tuh, perhatikan baik-baik apa aja yang perlu diisi, jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada informasi yang tidak akurat yang kamu lampirkan di dalam form itu. Next, kayak biasanya yang kedua itu diminta untuk melampirkan foto berwarna yang terbaru, dan kemarin aku diminta untuk melampirkan 2 lembar pas foto berwarna. Kemudian aku diminta untuk melampirkan fotokopi paspor dari halaman depan, kemudian halaman belakang yang sudah ada tanda tangan kita, terus juga visa terakhir yang aku gunakan untuk pergi ke China, dan kebetulan visa terakhir yang aku pakai itu adalah visa L atau visa turis. Kemudian next yang keempat itu aku melampirkan juga invitation letter yang aku kirim ke ibu mertuaku karena beliau yang mengundang aku untuk datang ke China. Jadi aku minta saudara perempuanku yang ada di China buat bantu sign pakai handwriting, and then dia send lagi ke aku pakai PDF. Jadi dokumen itu yang aku lampirkan ke visa center. Jadi kalau misalnya ada yang tanya untuk invitation letter itu kayak gimana sih? Contohnya tuh kayak gini, dan invitation letter ini bisa kamu download di masing-masing website dari visa center Cina ini. Kemudian yang kelima itu ada syarat tambahan yang diminta, itu adalah handwriting, benar-benar pakai tangan, dan ini tulisan tangan suamiku yang kelihatannya jelek banget. Aku diminta untuk buat statement letter dari suamiku. Di invitation letter ini juga sangat-sangat penting dan berguna untuk keberhasilan Q2 visa yang aku terima. Di statement letter ini memang dijelaskan bahwa aku adalah istri sah dari suamiku yang berwarga negara China dan saat ini sedang berada di Vietnam karena urusan pekerjaan dan tidak bisa mengantarkan istrinya untuk datang ke China, tapi tujuanku ke China itu memang pure untuk berlibur, untuk family visit, bertemu dengan keluarga suamiku, terutama ibu mertuaku. Jadi ya, cukup easy untuk bikin statement letternya. Kamu bisa cek juga di internet untuk contoh bikinnya kayak gimana. Dan yang keenam itu pastinya fotokopi buku nikah. Itu aku lampirkan semua, nggak cuman di part kedua dari buku nikah itu, tapi aku lampirkan dari page pertama, kedua, sampai ketiga. Semuanya aku fotokopi dan aku kasih ke visa center.
Kemudian yang ketujuh itu aku juga melampirkan ID dari suamiku dan ID dari ibu mertuaku serta kartu keluarga dari suamiku yang menunjukkan bahwa ibu mertuaku ini memang ibu biologis dari suamiku. Dan yang terakhir yang kedelapan itu adalah visaku yang masih aktif di Vietnam karena aku apply dari Vietnam, jadi mau nggak mau aku harus melampirkan juga visa yang aku pakai di Vietnam. Oke, jadi waktu aku sampai di gedung visa centernya itu di Hanoi, aku langsung naik ke lantai 7 tempat di mana visa center itu berada. Kemudian gak pakai tunggu lama, aku datang cuman tunggu satu orang aja selesai, and then my turn. Dan staffnya juga baik banget, sangat teliti. Dia bantu aku untuk cek semua dokumen yang diperlukan untuk Q2 visa, and they speak English and Chinese very well. Jadi untuk orang asing itu sangat membantu sekali, sangat informatif. And then setelah dipastikan semua dokumen yang aku bawa itu penuh dan lengkap, kemudian aku diminta untuk bayar service visa yang ada di Vietnam. Jadi itu sekitar 690 Vietnam dong setelah aku bayarkan, dan mereka informasikan ke aku untuk menunggu 4 hari kerja. Nanti setelah 4 hari kerja aku harus kembali lagi ke sana dan cek apakah visaku diterima atau tidak. Oke, jadi setelah aku menunggu 4 hari kerja, karena sebelumnya aku datang di hari Selasa dan ini adalah hari Jumat, ini adalah waktunya aku untuk cek apakah Q2 visaku di approve atau tidak. For your information juga, kalau ada yang tanya Q2 visa sama L tourist visa itu apakah prosesnya sama? Hampir sama sih, cuman bedanya untuk Q2 visa ini memang tidak diminta sama sekali untuk bikin itinerary dan juga melampirkan tiket pesawat atau hotel, nggak ada sama sekali. Mungkin bedanya cuma itu ya, sama-sama nggak ada sesi interview. Jadi ya sesimpel itu, cuma nunggu dalam 4 hari kerja. And then sebelum aku pergi ke visa centernya di Hanoi, aku coba dulu nih untuk cek dari website mereka, dan memang sudah ada notification pending collection. Dari pengalamanku yang pernah 1 kali ketolak apply visa turis, kalau ada informasi pending collection itu berarti mungkin 80% itu visa sudah diterima atau sudah di-approve, tinggal diambil aja di visa centernya. Jadi aku datang lagi naik public bus ke Hanoi visa centernya. Oke, jadi di hari keempat, di hari Jumat, aku datang lagi ke Chinese visa center yang ada di Hanoi untuk ambil visa Q2 ku. Aku datang ke sana, itu cepat banget, gak ada banyak orang karena makan siang, jadi kebanyakan orang Vietnam itu istirahat tidur siang. Paling aku lihat tuh cuman ada gak banyak sih, beberapa agensi yang bantu orang Vietnam buat apply visa. And then aku langsung diantar ke tempat pembayaran untuk bayar 23 US dollar karena visaku di-approve. Jadi kalau visa nggak di-approve, kamu nggak perlu bayar 23 US dollar. Tapi kalau visamu di-approve, kamu harus bayar 23 US dollar karena ini dipakai untuk visa service dari Chinese Embassy-nya. Kalau yang kemarin 690.000 Vietnam dong, itu service dari Vietnam visanya kalau nggak salah. Pokoknya itulah 690.000 untuk Vietnam, and then 23 US dollar untuk kita bayar ke Chinese Embassy-nya. And then after that sangat cepat sekali mereka kembalikan pasporku dan aku diminta untuk cek apakah sudah lengkap, dan senang sekali bahwa aku sudah menerima Q2 visaku dan berhasil. So ya, begitulah pengalamanku sebagai orang Indonesia yang tinggal di Vietnam, dan ini bukan pertama kalinya aku apply visa di Hanoi, Vietnam. Mungkin ini kedua atau ketiga kali, aku lupa. Menurutku sangat mudah dan pelayanannya juga oke, dan I already got my Q2 visa, super excited karena akhirnya aku sudah mendapatkan Q2 visa setelah menunggu 4 hari kerja dan siap untuk pergi ke China for the next holiday.